Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Safitri, NIM saya 221801446. Kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai rapat dalam pertemuan ke-12. Nah, dalam mempersiapkan rapat, sini dijelaskan, rapat merupakan suatu media komunikasi yang diselenggarakan oleh banyak organisasi, baik swasta maupun pemerintah. Rapat merupakan alat untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah kelompok. Di samping juga merupakan media pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mufakat. Rapat terdiri dari dua macam, yaitu rapat formal dan rapat informal. Rapat formal adalah pertemuan yang diselenggarakan setelah peserta dapat memberitahukan sebelumnya melalui undangan. Pada umumnya, pemberitahuan disertai dengan agenda rapat. Rapat informal adalah pertemuan yang diselenggarakan setelah peserta rapat mendapat panggilan pemberitahuan secara langsung. Rapat ini dilaksanakan untuk mendiskusikan suatu hal yang terjadi secara mendadak. Selanjutnya untuk itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan rapat sebagai berikut. Yang pertama, melihat tujuan rapat. Perhatikan tujuan atau agenda penyelenggaraan suatu rapat, misalnya untuk memecahkan masalah, membuat suatu keputusan, atau mengumpulkan informasi. Jika belum jelas, tanyakan hal tersebut pada pimpinan. Jangan ragu untuk bertanya kepada kegiatan pertama, ini merupakan kunci bagi langkah penyiapan rapat berikut. Untuk itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan rapat sebagai berikut. Yang pertama, melihat tujuan rapat. Perhatikan tujuan atau agenda penyelenggaraan suatu rapat, misalnya untuk memecahkan masalah, membuat sebuah keputusan, atau mengumpulkan informasi. Jika belum jelas, tanyakan hal tersebut pada pimpinan dan jangan ragu untuk bertanya karena kegiatan pertama ini merupakan kunci bagi langkah penyiapan rapat berikutnya. Kemudian mempersiapkan peserta rapat. Persiapkan konsep surat undangan dengan baik, periksa dan pertimbangkan lagi daftar orang-orang yang harus diundang dalam rapat. Dengan dasar besar kecilnya kontribusi mereka terhadap agenda rapat, konsultasikan dengan atasan tentang daftar undangan rapat tersebut, utamanya dalam hal mana yang harusnya perlu atau tidak perlu diundang. Mintalah petunjuk pada atasan tentang siapa yang nantinya akan memimpin jalan rapat, memimpin moderator jika diperlukan, serta menjadi notulen. Kemudian di sini yang ketiga ada mempersiapkan ruangan. Salah satu dari sekian banyak hal yang harus dilakukan dalam rapat adalah mempersiapkan ruangan di mana rapat akan diselenggarakan. Hal ini harus dilakukan sebelum rapat diselenggarakan dengan sebelum undangan dikirim keluar kepada para anggota. Ruangannya sebaiknya dipilih yang nyaman dan sesuaikan dengan jumlah peserta yang akan hadir dalam rapat. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang keempat. Yang keempat ini adalah membuat daftar acara. Apabila hal yang akan dibicarakan dalam pertemuan yang akan diselenggarakan telah ada, maka acara di dalam suatu pertemuan harus dibuat dan disusun secara sistematis dengan cara membuat suatu pokok-pokok acara dalam garis besar. Kemudian, yang kelima adalah mempersiapkan bahan rapat. Bersamaan waktu dengan mempersiapkan undangan kepada para peserta rapat, maka sekretaris harus juga mempersiapkan bahan yang dipergunakan dalam rapat atau pertemuan dimaksud. Bahan-bahan itu dapat berupa acara atau agenda rapat pada waktu itu, hasil rapat yang lalu, kertas-kertas kerja bagi para peserta yang akan dibahas, dan lain sebagainya. Kemudian saya akan menjelaskan dan mempersiapkan peralatan rapat. Di dalam penyelenggaraan suatu pertemuan, biasanya dibutuhkan alat-alat yang diperlukan untuk tulis-menulis. Sekretaris harus membuat suatu daftar keperluan untuk memenuhi kebutuhan ini. Alat-alat yang biasanya diperlukan dalam hal ini seperti papan tulis, spidol, flickchart, overhead, proyektor atau slide projector, LCD, tape recorder untuk merekam jalannya rapat jika perlu, alat-alat kelengkapan menulis seperti misalnya jepit kertas, klip kertas, perfurator, stapler dengan isinya, gunting, karter, peruncing pensil, dan lain-lain. Kemudian di sini sedikit menjelaskan, yaitu membuat notulen atau risalah rapat. Setelah rapat selesai, sebaiknya dibuat notulen atau risalah rapat sebagai alat bantu ingatan atau bukti hasil rapat.
Nah, notulen atau risalah adalah catatan singkat tentang suatu pembicaraan dalam rapat yang perlu dicatat hanya bagian yang pentingnya saja. Misalnya yang pada dasarnya susunan notulen terdiri dari yang pertama adalah judul atau topik, yang kedua waktu dan tempat atau mulai dan akhirnya rapat, kemudian yang ketiga pemimpin rapat, dan keempat jumlah yang diundang hadir atau tidak hadirnya, acara rapat yang disebutkan secara berurutan dari pembukaan sampai penutupan, yang keenam ada jalannya rapat, yang ketujuh ada tempat tinggal bulan, tanggal, bulan atau tahun, dan yang kedelapan ada tanda tangan pembuat notulen atau dalam kurung sekretaris, kemudian yang kesembilan ada tanda tangan pengesahan notulen oleh ketua rapat. Di sini sedikit menjelaskan mengenai hal yang perlu diperhatikan dalam membuat notulen. Yang pertama, setiap apa yang dibicarakan hendaknya disebut nama pembicaranya. Contoh, Saudara Setiadi mengemukakan bahwa bla 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 ketua menyetujui usulan tersebut dan bla 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 bla. Kemudian yang kedua, bila rapat diselenggarakan secara berkala, maka notulen hendaknya diberi nomor dalam kurung 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang ketiga, setelah selesai rapat bila perlu notulen disempurnakan dan disahkan untuk kemudian dibagikan kepada peserta rapat agar diketahui dan dijadikan bahan pemikiran selanjutnya. Dan yang kelima, keputusan yang telah disepakati hendaknya dicatat sendiri. Yang keenam, yang terakhir yaitu waktu dimulai dan ditutupnya rapat hendaknya dicantumkan. Nah, sekian sedikit informasi mengenai rapat yang bisa saya sampaikan penjelasannya. Nah, mungkin ada kurang atau ada lebihnya, saya mohon maaf. Semoga ilmu dan yang informasi saya berikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.